Muktamar NU telah ditutup tanggal 24/12/2021. Nah, sehari sebelumnya aku sempat memprediksi tentang situasi Muktamar NU ke-34 ini. Atas izin Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, ramalan Rara itu terbukti. Ketua umumnya aku ramal Gus Yahya beneran terpilih. Gus Yahya menjadi ketum NU. Nah, agar lebih simpel aku upload. Yuk review sebentar ya. Apakah virus corona semakin menjadi atau bisa turun? Musim pagebluk di bulan Suro itu sudah ada happy meal. Halo, kembali lagi bersama aku Rara Istiati Wulandari. Dulu sekilas, oke, aku klik dulu ya. Nah ini ya, batasan tidak ada batasan. Nah ini dari kumparan, jadi kalian juga bisa klik. Nah ini aku tutup dulu. Tidak ada batasan, nah nanti aku akan kasih keterangan ya. Tidak ada batasan masa jabatan ketum PBNU. Said Akil 3 periode, Ketua PBNU Ketua PBNU Said Akil mengaku siap maju lagi sebagai Ketua PBNU apabila banyak permintaan. Nahdien. Dikutip dari berbagai sumber, berikut adalah daftar nama Ketua Umum PBNU sejak pertama didirikan pada tahun 1926. Jadi sudah ada 5 ketua umum PBNU. Yang pertama yaitu tahun 1926. Hasan Dipo menjabat selama 26 tahun. Idam Khalid menjabat mulai 1952. Menjabat selama 32 tahun. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, idolaku, menjabat mulai 1984 sampai tahun 1999. Menjabatnya selama 15 tahun. Yang keempat, Hashim Musyadi menjabat selama 11 tahun. Dan Said Agil Siroj mulai 2010 dan ini merupakan petahana, menjabat selama 10 tahun dan masih berpotensi menjabat. Oke, kita mendengar pendapat dari Ibu Yeni Wahid ya. Nah, aku baca dulu tentang Ibu Yeni Wahid. Nah, Ibu Yeni Wahid, kita sudah sangat tahu kalau Ibu Yeni Wahid itu adalah putri dari Gus Dur, mantan presiden. Nah, Muktamar NU dimulai, jadi di sini ada pikiran rakyat. Muktamar NU dimulai, Yeni Wahid ungkap kelebihan. Jadi sudah ada 2 calon yang mengkerucut ya. Said Akil dan Yahya Stakut. Siapa yang lebih unggul? 2 nama tokoh NU digadang-gadang memiliki basis pendukung kuat akan menjadi ketum PBNU selanjutnya. Oke, 2 nama tersebut adalah Said Akil Siraj sebagai petahana
dan Yahya Khalil Stakuf alias Gus Yahya yang kini menjabat sebagai Khatib A'am PBNU. Terkait dua nama tersebut, tokoh perempuan NU, Ibu Yeni Wahid, pun memberikan kelebihan calon Ketua Umum PBNU. Anak kedua Presiden ketiga Indonesia, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, tersebut mengatakan bahwa kedua calon sama-sama memiliki kapasitas untuk menjadi pemimpin PBNU ke depannya. Untuk Said Agil sebagai petahana, Yeni Wahid mengatakan dia memiliki keunggulan dalam segi keilmuan. Kiai Said Agil itu sangat alim dari sisi keilmuan. Salah satunya ulama tak tertandingi keilmuannya. Ucapnya Rabu 22 Desember 2021 dikutip oleh pikiranrakyat.com. Yeni Wahid menambahkan bahwa Said Agil memiliki keistimewaan luar biasa dalam penguasaan dalil. Beliau punya keistimewaan luar biasa dalam penguasaan dalil, baik ilmu agama, hadis, dan sejarah Islam. Nah, sedangkan untuk Yahya Khalil Stakuf, Yeni Wahid menyebutkan sebagai sosok yang kuat dalam basis tradisi. Akan tetapi, Yahya Khalil Stakuf juga memiliki jejaring yang luar biasa sampai ke tingkat mancanegara. Yahya Stakuf adalah tokoh NU yang kuat basis tradisinya, tetapi juga mempunyai jejaring yang luar biasa, luas hingga mancanegara. Tidak hanya itu, dia juga mengungkapkan, Ibu Yeni Wahid mengungkapkan bahwa Yahya Stakuf merupakan darah biru di dalam NU. Beliau juga darah biru NU, fasih beberapa bahasa. Dalam konteks zaman serba terhubung secara global, jaringan Gus Yahya ini mempunyai nilai lebih untuk NU. Meski begitu, siapapun yang terpilih, hal itu adalah karena keduanya adalah tokoh-tokoh alim yang memiliki kapasitas komitmen untuk mengabdi bagi kepentingan jamiah NU. Jadi Ibu Yeni mendukung keduanya ya. Siapapun yang terpilih di antara dua tokoh besar ini, saya bersyukur kedua-duanya adalah tokoh-tokoh alim yang punya kapasitas dan komitmen untuk mengabdi bagi kepentingan jamiah Nahdlatul Ulama serta bangsa dan negara. Muktamar NU ke-34 secara resmi telah dibuka. Nah, itu ya ucapan dari Ibu Yeni Wahid yang aku ambil di Pikiran Rakyat. Nah, sekarang kita akan klik Google. Nah, kita akan klik Muktamar NU ya. Update-nya apa sih? Pemilihan rais. Nah, ini masih ada momen panas ya. Mulai ricuh. Oke, nah kalau ricuh itu kan hal biasa. Nah, sebelumnya Pak Jokowi itu sempat dipuji tentang jalan tol. Juga aku sempat mendengar tentang pidato dari Pak Said Agil tentang falsafah peci dan sarung. Nah, ada juga aku agak sedikit ini ya bahasa tentang pemerataan kemiskinan, terus disebutin nama-nama warga NU yang masih dalam taraf kemiskinan atau kekurangan lah itu. Intinya tuh itu ya. Disebut nama-nama kampung. Nah, itu aku agak gimana gitu ya sebenarnya. Dan aku juga sempat mendengar pidato yang lainnya. Oke, banyak tokoh hadir. Nah, di sini aku akan klik Muktamar NU Lampung kandidat ya. Ini beberapa nama calon ahwah sekaligus kandidat Rais Am PBNU. Oke, yang aku cari adalah Nah, ini rencana awal pelaksanaan pemilihan Rais Am dan Ketua PBNU akan bertempat di Pondok Pesantren Darussadah Lampung Tengah. Namun karena pertimbangan tertentu, terutama jarak, maka agenda krusial akan berlangsung di Bandar Lampung. Oke. Nah, ini kandidat ya. Belum ada update terbaru, tetapi di sini ada dari
berita satu yang 22 jam lalu, ini 4 kandidat kuat calon ketua umum NU. Tadi aku juga sudah baca sih. Nah, aku butuh yang satu persatu ya yang dijelaskan. Mungkin kita akan klik kandidat Muktamar NU 2021. Oke. Nah, di sini ada Muktamar NU ke-34 Pleno LPJ pemilihan ketua umum akan digelar tertutup. Nah, ini ya dari kompas.com. Profil 4 bakal ketua umum PBNU. Nah, profil 4 bakal calon ketua umum PBNU. Nah, di sini ada bursa ketua umum PBNU mengkerucut kepada 2 tokoh mempunyai basis pendukung yang kuat ya. Nah, aku turun dulu ke bawah. Yang pertama adalah Kiai Haji Syaril Akil Siraj. Nah, aku sebutin aja namanya. Yang kedua ada Kiai Said Akil Siraj. Yang pertama adalah Kiai Haji Said Akil Siraj. Nah, yang kedua adalah Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. Yang ketiga Kiai Haji Dr. Ashad Said Ali. Nah, yang keempat Kiai Haji Marzuki Mustamar. Oke. Nah, aku tetap pakai dupa ya. Jadi aku non muslim. Tetapi apa yang terjadi di negara ini aku kepingin. Oke. Aku tetap pakai dupa ya. Jadi aku non muslim tetapi apa yang terjadi di negara Indonesia aku kepingin turut serta mendoakan. Karena lintas agama, lintas dimensi mendoakan. Aku ada hal yang seru. Jadi ketika aku memprediksi tentang Menteri Agama, nah itu reshuffle kabinet aku sempat membaca di 2020 Menteri Agama itu akan diganti. Padahal waktu itu rencananya penggantian hanya untuk 2 menteri saja, Menteri Sosial dan Menteri Kelautan yang terkena korupsi. Nah, tetapi aku memprediksi akan diganti Menteri Perdagangan, Menteri Agama, dan itu luar biasa sekali juga Menteri Pariwisata. Jadi Menteri Agamanya diganti dan sosok Bapak Yakut itu sosok Menteri Agama yang baru itu buat aku luar biasa. Khoirul Yakut ya. Oke, nah sekarang kita akan melihat Muktamar NU. Sebelumnya tentu saja aku akan memakai singing bowl ya. Jadi kita akan pakai bahasa Indonesia saja dan sedikit bahasa Jawa. Ya Tuhan yang Maha Penyayang, Ya Tuhan yang Maha Penyayang, Maha Pengasih dan Maha Kaya Raya, izinkan saya mengizinkan energi love light good vibration untuk Muktamar NU ke-34. Suman selamat, mohon berkah Gusti Allah Pangeran Kang Mubeng Dumadi, para leluhur terutama kaki Semar dan energi alam semesta, memohon kedamaian untuk Muktamar NU dan agar dimunculkan pemimpin yang amanah, yang akhlaknya baik, adabnya santun, bisa memperjuangkan nilai-nilai Islam yang murni dan juga bisa terus menyebarkan vibrasi positif untuk Islam yang damai, bermanfaat buat seluruh NKRI. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Apabila dalam doa ini kalian ingin berdoa, kirimkan doa menurut agama dan keyakinan kalian, setulus hati, seikhlasnya kalian. Kemarin aku dengerin juga loh pembukaan Muktamar. Jadi aku secara jarak jauh live streaming. Nah, aku pasti mendengarkan karena
event-event kenegaraan diharapkan supaya cerah. Jadi kalau cerah itu mobilitas nyaman ya, apalagi kan sekarang musim hujan. Nah, aku sendiri non muslim tapi aku nggak panas ngedengerin ayat-ayat suci. Kan kadang-kadang orang mikir ini pawang hujan orang normal, paranormal atau dukun. Mereka kan kayak baca-baca ayat-ayat suci, tapi aku baik-baik saja karena menurut aku apapun agamamu, Sang Tuhan adalah satu zat yang tidak terlihat tetapi dirasakan kebaikannya. Hanya mungkin berbeda persepsi. Tuhan dan hantu itu abjadnya sama, Tuhan, dan hantu pun abjadnya sama dengan Tuhan, hanya dibalik dengan makna yang berbeda. Kalau Tuhan Sang Maha Pencipta itu pasti maha baik, maha penyayang, maha spesial. Kalau hantu itu apes, jadi ada yang bilang negatif, jelek. Nah, buat aku hantu ada yang baik juga, karena segala sesuatu yang Allah Tuhan yang Maha Kuasa ciptakan buat aku seorang Rara adalah hal yang baik ya. Jadi hantu juga bisa ada yang baik, ada yang benar-benar batil. Nah, seperti itulah seorang indigo mempersepsikan sesuatu. Oke, nah kita akan membaca apakah benar calon yang nanti, sekarang kan sudah sidang sampai akhirnya malam nanti, ini kan sidang beberapa kali. Mungkin tadi pagi adalah sidang penentuan dari setiap cabang, dari setiap wilayah NU, di setiap daerah menentukan mekanisme calon-calonnya siapa saja. Nah, mungkin sudah terjadi kesepakatan atau juga kericuhan. Nah, kita tidak tahu karena beritanya memang tertutup karena sangat amanah menjaga nama baik NU. Nah, pertanyaan aku, apakah sudah mengkerucut calon kandidat ketua umum PBNU? Di sini masih terjadi perdebatan panjang, tetapi nantinya sesudah sholat maghrib nantinya akan mengkerucut calon nama, ya. Oke, apakah beneran terjadi 4 kandidat? Oke, aku ambil satu kartu lagi. Jawabannya tidak sampai 4 kandidat mengkerucut sekarang. Jawabannya tidak, masih proses. Tetapi nanti di sini sesudah sholat maghrib nanti akan ditentukan calon-calonnya. Dan di sini apakah calonnya itu 4 kandidat? Jawabannya tidak sampai 4 kandidat yang nanti akan diumumkan. Apakah 3 kandidat? Awalnya 4, tapi nanti ada 1 yang mengundurkan diri. Nah, kita yakinkan lagi apakah memang 3 kandidat. Oke, nah kita yakinkan kembali apakah memang benar 3 kandidat. Nah, di sini kartunya saya kocok ulang aja ya. Apakah benar Muktamar NU itu bisa 3 kandidat? Jawabannya adalah di sini 3 kandidat ya. Oke, nah siapa saja ya? Apakah petahana Kiai Haji? Nah, ini aku sudah menulis nama sih. Apakah petahana Kiai Haji Sahid Akil akan menjadi calon yang nanti akan diumumkan? Ya, nanti akan menjadi calon yang akan diumumkan. Apakah Kiai Haji Ashrad Said Ali namanya akan diumumkan sebagai calon? Kalau di sini bakalan diumumkan. Apakah Kiai Haji Yahya Khalil Stakut akan diumumkan namanya? Ya, di sini akan diumumkan namanya. Apakah Kiai Haji Marzuki M akan diumumkan namanya? Kalau di sini jawabannya adalah tidak. Jadi akan diprediksi 3 calon. Nah, apabila aku mohon maaf, tapi hanya kita akan memprediksi kemungkinan siapa yang akan menjabat ya. Nah, di sini apakah bagaimanakah pemilihan selanjutnya? Kemungkinan siapa yang akan menjadi ketua umum PBNU? Nah, apakah Kiai Haji Ashrad Said Ali akan diumumkan sebagai ketua umum PBNU?
Jawabannya adalah di sini tidak, ya. Nah, selanjutnya saya akan mengambil kartu yang sedikit lebih banyak. Apakah Kiai Said Agil akan diumumkan sebagai Ketua Umum PBNU untuk periode 5 tahun ke depan? Kalau di sini jawabannya adalah oke, aku ngambil satu kartu lagi ya. Dan satu kartu lagi. Oke, untuk yang satunya Kiai Haji Yahya Khalil Stakfut, aku juga akan ngambil beberapa kartu. Oke, ya. Dan aku akan ngambil lagi satu kartu lagi. Nah, ini tadi di sini, ini di sini, dan ini. Oke, dan kalau yang ini kan aku rapiin lagi ya. Nah, oke. Selanjutnya aku akan ngambil satu buat Said Agil, satu lagi buat Kiai Haji Yahya Khalil Stakfut. Oke, aku ambil satu kartu lagi buat Kiai Haji Yahya Khalil Stakfut. Oke, jadi kalau di sini, kenapa kok banyak banget Mbak Rara? Jadi di sini banyak sekali yang kepingin sebenarnya Kiai Haji Said Agil itu untuk menjabat kembali ya. Bahkan ada yang bahasanya mensupport all out secara operasional karena sudah membuat program-program yang baik selama 10 tahun, memberikan citra yang positif. Tetapi di sini ada justice-nya juga ya. Ada sedikit yang kontra. Nah, di sini kayak Gus Yahya ini sebenarnya banyak juga pendukungnya, tetapi juga banyak juga aduh yang bilang jangan, ada juga yang nanti dulu. Tetapi di sini visi dan misinya itu menarik buat beberapa kalangan muda dan juga beberapa kalangan elit, ya. Intinya itu. Nah, saya kembali lagi, apakah nanti ketua PBNU masih petahana atau bukan? Apakah masih petahana? Jawabannya di sini bukan petahana. Apakah ketua PBNU yang baru adalah Gus Yahya Khalil Stakfut? Jawabannya di sini kartunya positif. Iya, Gus Yahya Khalil Stakfut. Nah, ada satu kartu lagi yang pengen aku ambil. Di sini adalah Wheel of Fortune. Jadi mudah-mudahan Ketua Umum PBNU yang baru adalah sosok yang bijaksana, yang bisa mencitrakan, yang bisa membawa nama harum buat sisi agama Islam, mendamaikan Indonesia menuju NKRI yang lebih sejati, adem ayem. Sejak dulu kan agama Islam itu terkenal sebagai rahmatan lil alamin, ya. Aku baca-baca sedikit. Jadi dia yang memeluk agama Islam itu menjadikan Muhammad sebagai rahmat bagi sesama alam semesta ciptaan dari Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi sebagai aku yang non muslim pun merasa kayak oh Islam itu mendamaikan, ya. Jadi kembali lagi mudah-mudahan PBNU ketumnya itu Ketua Umum PBNU dengan simbol Wheel of Fortune ini. Nah, jadi semuanya itu tenang dan damai. Nah, mudah-mudahan hal itu tercipta mulai dari NU, mulai dari ketuanya. Salam cahaya kasih sayang alam semesta dari aku Rara Istiati Wulandari. Apabila ada salah kata, salah ucap, dan apabila ada salah ramalan, mohon dimaafkan. Tetapi mari kita semua petik good learning, karena ya kembali lagi aku hanya manusia biasa. Kesempurnaan hanya milik Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi ramalan itu bisa jitu dengan kekuatan doa. Mudah-mudahan kalian mendoakan
Jadi kita tirakat doa. Nah, kalau aku kan bakar dupa. Selain memohon pada Allah, aku juga meminta restu dari banyak orang yang nonton, juga restu dari para leluhur. Minimal agar Muktamar NU berjalan dengan baik dan besok akan ditutup oleh Bapak Wakil Presiden beserta jajarannya. Ada banyak kementerian juga yang akan datang, akan banyak tokoh politik yang akan datang. Mari kita berdoa supaya tidak terjadi hal-hal negatif, memohon pada Allah supaya cuacanya cerah, dan juga memohon berkah supaya bebas dari angkara murka, pertengkaran, juga terhindari dari yang namanya bom, ya. Salam, kembali lagi aku ucapin salam. Salam cahaya kasih alam semesta dari Rara. Bye. Terima kasih. Nah, ternyata asyik juga membaca akasik record Muktamar NU yang dibuka oleh Presiden Joko Widodo, ditutup oleh Bapak Wapres Kiai Haji Ma'ruf Amin, yang termasuk salah satu anggota AHWA dari 9 AHWA terpilih. Nah, di situ aku ada sedikit meleset, yaitu aku sempat memprediksi bahwa yang disebut namanya untuk bakal calon itu hanya 3 orang, tapi ternyata bakal calonnya itu lebih dari 3 orang. Cuman yang terpilih menjadi calon ketua umum beneran 2. Nah, di sini aku mengucapkan selamat 9 AHWA terpilih. Juga aku menghaturkan selamat buat Rais Am terpilih Haji Miftahul Ahyar. Nah, Muktamar NU ke-34 ini setulus hati aku doakan melalui layar kaca. Aku itu melek hampir 23 jam ya. Jadi aku melek dari tanggal 23/12/2021 sejak pagi hari. Nah, situasi itu memanas, aku sending love light energy dengan doa dan meditasi. Aku bakar dupa di altar kaki Semar, sosok yang aku kagumi, leluhur tanah Jawa, yang mengajarkan untuk eling lan waspada, damai, dan saling mengasihi terhadap sesama. Jadi atas izin Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, terbukti prediksi ramalan Rara Cahaya Tarot Indigo itu pas Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf yang terpilih sesuai dengan simbol Wheel of Fortune akan membawa agama Islam menjadi rahmatan lil alamin, membawa damai buat seluruh alam semesta. Amin.